Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Darmawan dari kelas praktikum Q2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai drone atau pesawat tanpa awak. Drone adalah pesawat terbang tanpa awak. Dalam bahasa Inggris, benda ini disebut juga dengan Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat dengan UAV. Alat ini dikendalikan oleh seseorang yang disebut dengan pilot drone. Sang pilot bertugas untuk mengendalikan drone dari jauh melalui remote control yang sudah terkoneksi dengan UAV ini. Salah satu kecanggihan dari drone adalah dapat dikendalikan dengan jarak jauh melalui remote control. Dilengkapi dengan fitur kamera, sehingga drone dapat menangkap gambar maupun video dari atas ketinggian. Pesawat tanpa awak ini digerakkan melalui tenaga baterai yang terpasang di dalamnya. Jika baterai drone habis, cukup dengan mengisi ulang dayanya, maka drone dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada fungsi drone. Yang pertama, di dunia militer, drone digunakan sebagai alat untuk mengawasi pergerakan musuh hingga menjadi mata-mata. Adapun drone yang digunakan yaitu UAV Predator dan UAV Reaper. Selanjutnya ada di video dan fotografi. Karena alat ini memiliki resolusi kamera yang tinggi, sehingga saat mengambil video maupun gambar dari atas terlihat begitu indah. Drone yang digunakan antara lain yaitu DJI Phantom, DJI Mavic, dan GoPro Karma. Yang ketiga ada di bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan akses bantuan ke lokasi menjadi terputus. Pesawat tanpa awak ini dapat menjadi salah satu solusi agar dapat mendeteksi ke area bencana alam. Dengan sensor inframerah dan kecanggihan lainnya, drone dapat mendeteksi manusia dan membantu tim penyelamat untuk mencari korban. Selanjutnya ada cara menerbangkan drone. Yang pertama, mempersiapkan perangkat drone seperti baterai drone dan remote control dalam kondisi terisi penuh, dan perhatikan kondisi baling-baling drone dalam keadaan baik. Yang kedua ada memahami dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Bagi kalian yang ingin menerbangkan drone, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu peraturan yang telah ditetapkan jika ingin menggunakan drone di suatu tempat. Karena ada beberapa area yang dilarang untuk menerbangkan drone karena bersifat privasi atau harus memiliki izin jika ingin menerbangkan drone di suatu tempat. Yang ketiga, pilihlah tempat yang luas. Hal ini dilakukan jika yang menerbangkan drone adalah seorang pemula karena ditakutkan menabrak sesuatu seperti bangunan atau terlilit kabel listrik. Selanjutnya lagi ada aturan menerbangkan drone di Indonesia. Aturan ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 mengenai pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak. Pertama, menerbangkan drone di ketinggian lebih dari 150 meter atau 500 kaki dari permukaan tanah tanpa izin bisa dikenakan sanksi. Baik untuk tujuan hobi atau komersil, wajib hukumnya bagi sang pilot untuk memiliki surat izin operasi dari Ditjen Perhubungan Udara atau instansi yang berwenang seperti Pemda dari wilayah yang akan dipotret atau diambil gambarnya melalui drone, baik untuk kepentingan film, pemotretan, pemetaan, dan sebagainya. Jika sekedar hobi, batas maksimum menerbangkan drone hanya boleh di bawah 150 meter. Salah satu tipsnya yaitu jangan menerbangkan drone melebihi tinggi maksimum bangunan di wilayah sekitar. Yang kedua, dilarang menerbangkan drone di sekitar bandara. Alasannya, bandara merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan atau disingkat KKOP. Jika dilanggar, maka akan dikenakan denda, dan denda tersebut bisa mencapai 1 miliar atau 3 tahun penjara. Yang kedua, dilarang menerbangkan drone di sekitar bandara. Alasannya, bandara merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan atau disingkat KKOP. Jika dilanggar, maka akan dikenakan denda, dan denda tersebut bisa mencapai 1 miliar atau 3 tahun penjara. Selain dilarang di kawasan bandara, drone juga dilarang diterbangkan 500 meter dari kawasan udara terbatas sebagai berikut. Yang pertama ada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua ada Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga ada kawasan latihan militer. Yang keempat ada kawasan operasi militer. Yang kelima ada kawasan latihan penerbangan militer.
Yang keenam ada kawasan latihan penembakan militer. Yang ketujuh ada kawasan peluncuran roket dan satelit. Dan yang kedelapan ada kawasan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Berdasarkan pemerintah PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia, pelanggaran atas ketentuan ini bisa dikenakan denda administratif hingga 5 miliar. Sekian pembahasan dari saya tentang drone atau pesawat tanpa awak. Semoga dapat membantu. Terima kasih.